nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia dan sebagai manusia biasa, tentu kita akan merasa terluka saat berhadapan dengan sesama yang memusuhi, membenci, mengutuk, dan memfitnah diri kita. Pengalaman-pengalaman negatif yang kita jumpai dalam hidup terasa berat.
bagaimana kita dapat memaknainya dengan kacamata iman Kristiani? Saudaraku yang terkasih, bacaan yang direnungkan hari ini adalah kabar sukacita bagi kita. Kita mendapat jaminan bahwa penderitaan dapat diubah menjadi berkat dan sukacita bila kita memiliki kemauan untuk mendengarkan nasihat Yesus. Yesus meminta para murid dan diri kita untuk berani mengubah hukum gigi ganti gigi dengan hukum kasih. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat bagimu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Bukankah kita membutuhkan kasih, pengampunan, berkat, dan doa dalam hidup? Saudara-saudariku yang terkasih, hidup menjadi kesempatan untuk berbuat kasih dan menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang. Sikap mengasihi bahkan kepada mereka yang membenci kita sekalipun merupakan sikap tindakan Kristiani. Yesus menegaskan bahwa hukum kasih adalah dasar dan identitas kita sebagai umat yang beriman kepadanya. Kasih bersifat murah hati dan bukan dipandang sebagai suatu kewajiban. Kasih yang murah hati memberi lebih daripada yang seharusnya. Hukum kasih menjadi ciri khas dan keutamaan orang beriman Kristiani. Hukum ini bahkan melampaui batasan-batasan logika manusia. Mengasihi haruslah tanpa balas jasa dan mencakup siapapun, bahkan musuh sekalipun. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan bersama di tengah pelbagai persoalan dan kepentingan, perintah kasih ini selalu aktual. Manusia dengan dinamikanya hidup bersama dengan yang lain sepanjang waktu. Bukan tidak mungkin ada persoalan, konflik, permusuhan, dan dendam dalam relasi dengan sesama. Tapi kita dapat mengatasi itu semua apabila kita hidup dalam kasih. Apabila kita berbuat kasih kepada sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, hukum kasih dari Yesus adalah tawaran bagi kita untuk merajut harmoni dan relasi cinta dengan sesama. Oleh sebab itu, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menyadari dan menghidupi semangat kasih dari Yesus? Semoga kita senantiasa menghidupi kasih sebagaimana telah dikehendaki Tuhan kepada kita. Tuhan, jadikanlah hati kami penuh kasih dan murah hati, agar kami mampu berbuat kasih dan berbela rasa dengan sesama, tanpa memandang bulu, tanpa membeda-bedakan orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya.
bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.